hadirat jamaah Majelis Taklim Desa Lambang Sari yang mudah-mudahan kita semua senantiasa Allah berikan kemuliaannya kepada kita, Allah berikan keberkahannya kepada kita. Orang ada yang amin bisa lemes temen, udah makan udah? Mau tahun baru Ramadan kayak puyeng kali ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat kepada kita semua. Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang mulia ini tentunya kita patut bersyukur kepada Allah bahwa di musim liburan anak sekolah kita masih diberikan kesempatan untuk istiqomah hadir di dalam majelis taklim. Mudah-mudahan dengan istiqomah kita hadir di dalam majelis senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala terus meringankan langkah kita untuk kita merangkai hidup kita dengan nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau musim liburan begini anak-anak banyak maunya, betul nggak Bu? Jangankan bocah, kita ini banyak maunya. Liburan pengen kemana, mau beli ini, mau beli itu. Makanya jelas kalau di dalam kitab Minhajul Abidin ya, ada 3 poin penting di dalam kehidupan kita agar kehidupan kita diberikan keberkahan tanpa ada halangan rintangan. Apa yang pertama di dalam kitab ini dikatakan bahwa yang pertama yaitu man'us syahawat, kendalikan, cegah hawa nafsu kita. Kadang biasanya kita kemauannya gede, kemampuannya siapa itu ya? Kepengenannya gede tapi kemampuannya pengen ini, pengen itu, tapi orang punya duit, betul gak? Makanya di dalam kitab ini dijelaskan man'us syahawat, kita kendalikan syahwat kita, Bu. Jadi kita nggak bisa hilangkan syahwat di dalam diri kita. Kenapa? Karena itu fitrah manusia. Sebab tentunya kalau nggak punya syahwat berapa ukurannya. Tapi yang harus kita tanamkan dalam diri kita adalah cegah syahwat kita dengan hal-hal yang tidak ada gunanya, khususnya yang dilarang di dalam agama. Maka penting untuk kita semua ketika kita ingin ya mendapatkan kehidupan yang berkah, maka jauhi atau paling tidak minimal kita bisa kendalikan hawa nafsu. Jadi sekarang ini Bu, kita ini hidup di zaman yang disebut dengan konsumerisme. Kebanyakan orang pada beli sesuatu yang gak ada manfaatnya. Kadang kita iseng buka Shopee, kita iseng buka Tokopedia, kita iseng beol, belanja online.
Makanya sekarang itu banyak pinjol. Tahu pinjol? Apa itu? Orang terjerat dengan pinjol, pinjaman online, cukup KTP, foto, cekrek, selesai dapat duit transfer ke rekening kita. Betul nggak? Orang belanja tinggal belanja, sekarang semuanya udah bisa pakai kredit dengan disebut dengan kredit. Kemudian ada hampir semua, bahkan dalam 1 minggu aja saya secara pribadi saja hampir tiap sore itu selalu ditelepon Bapak, betul dengan Bapak Ahmad Syauqi, betul Bapak mendapatkan sebagai predikat nasabah prioritas. Apaan itu? Ya, Bapak berhak mendapatkan dana 150 juta. Ya, silakan tanpa agunan dalam pinjaman urusannya. Hampir tiap hari dari bank mana aja. Ibu kalau bagus di dalam pinjaman udah pasti tiap hari ditelepon dulu. Ya, kadang kalau kita lagi butuh memang ada aja tuh yang begitu. Tapi hati-hati, ya. Sekarang kita hidup dengan yang disebut dengan dunia konsumerisme. Apapun yang kita beli terkadang nggak sesuai dengan kebutuhan kita. Maka yang paling terpenting adalah apa? Man'us syahwat. Kita kendalikan syahwat kita. Kita kendalikan hawa nafsu kita. Jangan sampai kita yang dikendalikan oleh nafsu. Jadi harusnya nafsu yang kita kendalikan, sehingga apapun yang kita beli, apapun yang kita inginkan disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jelas ya Bu ya? Masya Allah. Enak Bu, kadang kita tuh sering ngelihat orang lain hidup enak, punya duit, dia tinggal nunjuk doang kebeli. Model kayak kita mah enggak. Kalau misalkan kita punya watak, punya sifat seperti itu, jauhi. Kenapa? Karena itu merupakan salah satu kita tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Sesungguhnya Allah menciptakan segala sesuatu dengan takdirnya. Kita diciptakan oleh Allah sebagai perempuan, syukuri kita sebagai perempuan. Kita diciptakan oleh Allah sebagai laki-laki, syukuri seluruhnya apa yang diciptakan oleh Allah sebagai laki. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai kapasitas yang saat ini kita jalani, maka syukuri apa yang sudah Allah berikan kenikmatan kepada kita. Jelas ya? Jelas tidak nih? Ya, jadi yang pertama itu adalah man'us syahwat. Kendalikan ya, syukur-syukur kita bisa mencegah dari apa yang kita inginkan, tentunya dari hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Yang kedua, apa yang harus bisa kita lakukan ketika zaman sekarang ini sudah masuk di dalam di mana manusia semuanya diberikan kemudahan secara digital. Sekarang aja pesan makanan semuanya sudah touch screen. Kita duduk di rumah sambil tiduran 5-10 menit datang itu makanan ke rumah kita. Kalau dulu enggak, kalau dulu mah kita ada masak dulu, nyari bahan-bahan dulu. Kalau memang mau beli di luar ya jalan dulu. Tapi sekarang enggak, tinggal pilih touch screen. Padahal dan zaman dulu warteg Bu, kalau warteg Bu, apa warteg itu? Warteg itu sudah menerapkan budaya touch screen, layar sentuh. Sekarang baru pakai handphone, layar sentuh pijit. Tapi dari dulu ya warteg itu sudah apa? Sudah touch screen. Tahu-tahu buktinya ibu datang ke warteg,
Di warteg itu biasanya ada kaca stainless ya. Ditanya sama tukang wartegnya, mau apa Pak? Ini tempel itu kaca. No, yang mana yang sebelah sini? Itu namanya apa Bu kalau ada touchscreen? Nah, itu budaya touchscreen udah dari dulu begitu. Walaupun sekarang dimudahkan dengan era digital, ya itu tinggal kita scroll pilih dan seterusnya. Belanja apapun yang kita butuhkan ibu, kadang kita kagak ngomong, baru di dalam hati pengen beli, misalkan baju, kerudung, tahu-tahu nongol itu di handphone kita iklan. Pernah nggak begitu Bu? Ya. Perasaan itu baru di dalam hati tuh pengen beli itu kerudung model kayak siapa begitu ya? Tahu-tahu nongol itu ada yang begini. Pernah nggak begitu Bu? Soalnya saya itu ngerasain. Ini saya pengen beli pensi, ya kan? Awalnya saya beli pensi di proyek nggak ada Bu nomor saya, ya kan? Nggak tahu itu apa yang saya berbisik. Tahu aja saya mau beli pensi, pas saya buka langsung itu iklan di Instagram saya itu ada. Masya Allah. Begitu canggihnya Bu, makanya sekarang itu ada istilahnya apa Bu? AI itu. Ya, Ibu kalau misalkan di WhatsApp itu yang sudah diupdate dengan yang baru, versi baru, di atasnya itu ada logo bulat. Apa itu namanya? Meta. Ya, Meta itu tahu aja itu Bu. Kita ngomong apa aja, kita nanya, itu dijawab semua. Kadang kalau kita bilang salah dia minta maaf. Ini luar biasa. Makanya kalau lagi sendiri ya udah ngomong aja Meta Bu. Ngomong Meta, gua lagi punya ini. Kira-kira bagaimana ya? Begitu dijawab dia. Ya obatnya apa? Ya kan? Solusinya apa? Ada itu semua. Itu pernah saya coba Bu. Masya Allah. Apa aja kita tulis jawab. Makanya lama-lama kalau kayak begitu Ustadz kalah. Udah kagak ada lagi yang panggil Ustadz. Udah kagak ada lagi majelis taklim. Udah kagak ada lagi majelis ilmu. Tinggal tanya dengan majelis Meta. Apa itu bisa? Ya kan? Ada ketika dia salah, kita ngomong salah, dia minta maaf. Itu bager banget itu Meta. Masya Allah. Ya, tuh yang pertama yaitu man'us syahawat, jaga itu, ya, kendalikan hawa nafsu kita. Yang kedua yaitu ya, kalau kita sedang nafsu kita sedang besar, kalau nafsu kita sedang gede-gedenya, kita pengen sesuatu, syahwat kita pengen melakukan sesuatu, maka ya solusinya adalah bil ibadah. Apa itu? Dengan beribadah kepada Allah. Cari kerjaan dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bahaya sekarang anak muda. Alhamdulillah tadi malam saya datang ke Bogor mengisi kajian terkait dengan daurah remaja imam Ikatan Masjid Mushola Mustika Jaya, Lapang Sari dan sekitarnya. Tadi malam saya datang ke Bogor untuk misi terkait dengan keaswajaan. Masya Allah, luar biasa. Anak-anak muda kita, anak-anak kita semua dari mulai SD sampai dengan SMA hadir kurang lebih sekitar 115 remaja. Semangat dan antusiasmenya sangat luar biasa. Kita berikan motivasi kepada mereka agar apa yang mereka lakukan semasa remaja mereka tidak dilakukan dengan hal yang sia. Makanya saya bersyukur sebelum tahun baru itu ada daurah remaja. Karena biasanya orang yang begadang, ya, orang yang masang petasan, orang yang jalan-jalan keluar pada malam
tahun baru biasanya anak-anak kita semua. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita terkait dengan bagaimana keturunan kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wal yakhshal ladzina, apa kata Allah? Wal yakhsha, takutlah setakut-takutnya. Makanya kalimat yakhshallah itu adalah syiddatul khauf, benar-benar takut kita kepada Allah. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Takutlah kita dengan sebesar-besar takut ketika nanti kita meninggalkan keturunan kita, meninggalkan dalam keadaan lemah. Apa maksudnya lemah di sini? Ada beberapa penafsiran. Ada yang dikatakan lemah dalam hal ekonomi, lemah dalam hal kesejahteraan, lemah dalam hal akidah, lemah dalam hal agama. Tapi yang paling utama adalah bukan bicara tentang kesejahteraan, tapi bicara tentang bagaimana ketika kita meninggalkan anak keturunan kita, mereka jangan sampai lemah dalam agama. Kalau sudah lemah dalam agamanya, na'udzubillah wal a'yadzubillah, maka ketika kita meninggal dunia akan meninggalkan dzurriyyatan dhi'afa, ya, keturunan yang lemah, keturunan yang tidak pernah ingat sama kita ketika kita sudah meninggal dunia. Makanya didik mereka dengan agama, didik mereka dengan nilai-nilai positif semenjak dini. Maka ketika kita meninggal dunia, di kesendirian mereka, insya Allah mereka selalu melantunkan doa, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim. Takutlah kalau itu kata Allah. Jadi kalau misalkan sampai meninggalkan hal-hal yang lemah kepada anak kita, kita tidak bertanggung jawab, terserah lu tong, lu mau nongkrong kayak, lu mau judi kayak, lu mau apa dan sebagainya, terserah. Ingat kata Allah, yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullah. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wal yaqulu qawlan sadida, bukan syadid, sadida, ya, syid dengan sin beda. Syadid itu dengan keras, tapi sadid menyesuaikan, ya, dengan apa yang saat itu mereka alami. Ya, jangan sampai ketika kita, ya, berbicara dengan anak yang umur 0 sampai dengan 3 tahun dengan kasar. Jangan sampai, artinya apa? Menyesuaikan sesuai dengan di mana mereka hidup. Maka apa yang harus kita lakukan? Bertakwalah kita kepada Allah, banyak berdoa kita kepada Allah. Makanya Bu, timbul penyesalan ketika kita melakukan sesuatu memakai hawa nafsu. Kita beli barang apa aja kalau pakai hawa nafsu gak akan berguna buat hidup kita. Kita beli sesuatu dengan hawa nafsu, paknya cuma dipakai hanya sebentar, setelah itu sudah tidak ada manfaat. Makanya setiap kita mau sesuatu apapun, berzikirlah kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah, yaitu dengan ibadah, berdoa kepada Allah agar hawa nafsu kita tidak menyebabkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah al-isti'anah billahi azza wa jalla. Minta tolonglah sama Allah. Karena apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu lah ya Allah kami beribadah, kami menghamba, dan
pertolongan. Artinya apa? Apapun yang saat ini kita lakukan dengan hawa nafsu kita, kita memohon kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah agar hawa nafsu kita terbatas, sehingga apa yang kita dapatkan bukan karena hawa nafsu. Ini kan masalahnya, kemarin ada yang curhat ibu-ibu, Pak Ustadz, ya, ini belum kelar tahun baru, bentar lagi udah mau lebaran. Nah, saya bilang emang nyampe puasa, udah mikirin lebaran baik, puasa belum, ya kan? Tahun baru, liburan, apalagi tahun depan nanti makin dekat aja itu puasa. Besok aja puasa kan kalau melihat prediksi, ya, kalender daripada Hijriah, ya, sesuai dengan beberapa pendapat, ya, insya Allah kalau memang tidak ada halangan di tanggal 28 Februari kita sudah melaksanakan puasa. Tapi tunggu sertifikat dulu dari pemerintah. Maka apa yang harus kita lakukan? Ya sudah, nikmati apa yang saat ini sudah Allah berikan, jalani apa yang sudah Allah perintah. Jangan mikirin bagaimana nanti, karena kita nggak tahu kapan Allah wafatkan kita. Yang terpenting saat ini adalah qu anfusakum wa ahlikum, jaga diri kita, jaga keluarga kita dari api. Selesai hidup kita, ya, jangan sampai meninggalkan daripada hidup yang saat ini sudah kita jalani dengan hal yang sia-sia. Maka kita sebagai hamba Allah ini punya potensi. Jadi kalau misalkan di dalam akidah, ya, terutama akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita ini semua punya potensi untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda tentunya dengan aliran-aliran yang lain yang mengedepankan daripada takdir Allah. Kita betul harus percaya dengan takdir Allah, tapi tetap dalam kapasitas kita sebagai manusia harus berusaha untuk menggapai apa yang kita cita-citakan, yaitu husnul khotimah. Makanya kalau di dalam proses dari akidah yang tentunya kita jalankan saat ini, hadir di dalam majelis taklim, ya, kemudian ada baca Ratibul Haddad, ada Yasin, ada tahlil dan sebagainya, maka itu adalah bagian daripada adat kebiasaan yang baik yang kita jalan untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kalau misalkan kita mau bahagia, ya, dari apa yang saat ini kita jalani, maka tanamkan di dalam diri kita itu at-tawazun. Apa at-tawazun? Seimbang, ya. Jangan oleng. Kalau jalan oleng itu kan enggak enak. Ibarat vertigo, Bu, ya. Mau jalan lurus tuh nggak bisa. Kenapa? Padahal jalan kan lurus, cuma ketika kita vertigo mau rubuh aja. Makanya at-tawazun harus seimbang. Hati kita juga begitu. Jadi kalau misalkan kita melihat penderitaan orang lain, kita merasa sedih, jangan justru bahagia di atas penderitaan orang. Maksud daripada seimbang di sini bukan berarti seimbang antara baik dan buruk, salah. Ya, harusnya yang baik itu lebih tinggi. Tapi maksud seimbang di sini jangan sampai hati kita terpuruk karena hal-hal yang sifatnya kebahagiaan dunia itu sendiri. Jadi kita harus seimbang dalam kapasitas kita mendapatkan kebahagiaan sa'adatul darain,
kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan akhirat, kita harus mengorbankan kebahagiaan dunia. Sebab kebahagiaan dunia itu semu. Kebahagiaan dunia itu cuma fana. Yang terpenting adalah kehidupan yang hakiki nanti adalah di akhirat yang sebenar-benarnya kehidupan kekal abadi di dalam. Jadi saat ini kita mendapatkan kebahagiaan orang yang jalan-jalan kemana, pengen ngilangin pusing, sebentar doang pusing, hilang pusingnya. Yang ada habis itu pusing makin pusing. Ya. Dan sebagainya, pokoknya intinya kebahagiaan dunia cuma sebentar. Makanya apa yang harus kita lakukan? Lebih baik kita mengorbankan kebahagiaan dunia untuk akhirat daripada kita mengorbankan kebahagiaan akhirat untuk kebahagiaan dunia. Boleh kita ada kebahagiaan dunia? Ya boleh, orang doanya aja ada. Doa sapu jagat yang sering kita lantunkan, Bu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Doa sapu jagat selesai. Kita pengen sa'adat dan bahagia dunia dan akhirat, hasanah di dunia dan hasanah di akhirat. Kan pengennya begitu. Tapi yang harus kita utamakan adalah kehidupan akhirat. Makanya apa? Yang disebut tawazun bukan seimbang antara perilaku buruk dan perilaku baik, bukan. Tapi yang disebut tawazun adalah menyeimbangkan kehidupan untuk akhirat yang lebih baik tanpa harus kita korbankan di dalam kehidupan kita di dunia ini. Maksudnya apa? Bahwa setiap kebahagiaan di dunia harus seiring berjalan tujuannya, yaitu untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat, yang disebut dengan tawazun. Kemudian yang kedua yaitu apa? At-tawassut. Apa tawassut? Tawassut itu moderat. Jadi kalau misalkan kita melaksanakan ibadah, jangan sampai yang kita menjalankan ibadah orang lain sepanjang perkara itu tidak melanggar syariat. Ya Bu ya. Orang yang memang tidak pakai kunut kita salahin, neraka. Kemudian yang nggak pakai kunut dia ngomong neraka juga loh. Akhirnya tenang yang kagak sholat subuh. Ya kan? Yang pakai kunut neraka, yang kagak pakai kunut neraka. Lah tenang gua, emang apa kagak sholat subuh? Agak dapat neraka gitu. Nah. Sebenarnya hampir sama dengan apa? Tawazun moderat. Jadi kalau kita hidup itu jangan selalu membeda-bedakan. Kalau kita mau ngasih bantuan, jangan dilihat lu agamanya apa. Ya kan? Lu alirannya apa? NU apa Muhammadiyah? Lu alirannya apa dan sebagainya, jangan lihat di situ. Kalau kita niat bantu, udah Islam itu hadir sebagai rahmatan lil alamin, maka apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Jelas kata Allah. Yang dipanggil manusia bukan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bukan. Tapi ya ayyuhan nas kata Allah, wahai manusia. Artinya wahai manusia di sini orang muslim, orang non muslim dipanggil oleh Allah. Artinya dalam ayat ini dikatakan ya ayyuhan nas inna, kata Allah, kami khalaqnakum min dzakarin wa untha, menciptakan kalian baik dari laki-laki maupun perempuan, wa ja'alnakum syu'uba, dan dijadikan di antara kalian ya syu'uban wa qabaila, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, punya tujuan satu, yaitu lita'arafu, agar kalian saling mengetahui, saling menyayangi, saling
saling mengasihi, saling asuh sesama manusia. Makanya ada istilah disebut dengan hablum minallah dan hablum minannas. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang membedakan kita adalah takwa kita kepada Allah. Selesai. Ya. Itu yang hidup moderat seperti itu. Kemarin dengan nyamannya orang Kristen melaksanakan Natal beribadah di gereja, ya kan? Kita saling menjaga dan sebagainya. Itu hidup moderat seperti itu. Makanya lana a'maluna wa lakum dinukum. Selesai. Ya. Kalaupun dakwah kita ketika kita melaksanakan maulid, walaupun dakwah kita ketika kita melaksanakan tahlil, zikir dan sebagainya yang menyebabkan daripada non muslim masuk ke dalam Islam itu, alhamdulillah. Kita tidak mengajak, tapi kita hanya menyerukan bahwa inna dina indallahil, sesungguhnya agama yang dimiliki oleh Allah itu adalah agama Islam. Yang kedua, apa itu? At-tawassul. Dan yang ketiga apa? At-tasamuh. Apa at-tasamuh? Toleransi, saling menghargai. Makanya tadi lakum dinukum waliyadin. Kita laksanakan ibadah sesuai dengan ajaran kita masing-masing. Ya, yang terpenting jangan saling mengganggu. Selesai. Rasulullah SAW memberikan contoh yang sangat luar biasa kepada kita. Bahkan beliau memberikan contoh yang baik bukan hanya kepada para sahabat, bukan hanya bagi umatnya, tapi juga bagi orang Yahudi yang saat itu hidup dengan baginda Nabi besar kita Muhammad SAW. Mungkin banyak dari kita mendengar cerita daripada kisah Anbiya atau kisah daripada para nabi, khususnya Nabi Muhammad SAW, betapa akhlak daripada Nabi Muhammad SAW memberikan akhlakul karimah kepada seluruh manusia yang hidup dengan beliau. Masya Allah. Ya. Jadi tasamuh, toleransi, tapi jangan sampai kita kebablasan toleransinya. Ya, jangan sampai kita ikuti ibadahnya, jangan sampai kita ikuti kegiatannya, jangan sampai kita mengikuti ajarannya. Tergantung hatinya Pak Ustadz. Salah. Ketika kita masuk ke dalam satu wilayah mereka, kemudian kita mengikuti apa yang memang mereka lantunkan, apa yang mereka laksanakan, maka itu yang bukan disebut dengan toleransi. Arti daripada toleransi adalah saling menghargai, saling menjaga ketentraman, keamanan, dan kenyamanan di dalam beribadah. Itu toleransi. Kemudian yang keempat yaitu al-i'tidal. Ya, makna secara letternya itu adalah adil. Ya, kita berada di posisi yang benar. Kita mengikuti kebenaran. Artinya apa? Jangan sampai kita berada di posisi yang salah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Rajin nuntut ilmu. Bareng sama ulama kita, bareng sama kiai kita, bareng sama ustadz kita, bareng sama guru kita. Walaupun ada satu proses yang saat ini dimudahkan di dalam proses digital yang tadi saya sebutkan, yaitu dengan menanyakan kepada Syekh Al-Meta. Ini saya pernah sampaikan begini, ya. Jadi kalau kita belajar sama Syekh Al-Yutubiyah dan Al-Googliyah, kalau tambahan lagi Al-Metaiyah, ya, maka yang didapat apa? Hanya taklimnya aja. Ya. Kita belajar taklim itu yang tadi tidak tahu jadi itu.
Itu belajar namanya. Dengan baca buku bagus. Sekarang dengan fasilitas yang ada nih, ya, kita tinggal tulis hukum ini apa, ya, hukum ini apa dan sebagainya. Bagus. Ada yang nggak bagus, semuanya bagus. Tapi itu masuk dalam kategori apa? Ta'lim. Tapi ketika kita tidak belajar dengan guru kita secara langsung, dengan ulama kita secara langsung, dengan para kiai kita secara langsung, maka nilai tarbiyahnya tidak ada. Jadi hanya taklimnya saja. Dapat ilmunya, tapi tarbiyahnya tidak ada. Apa maksudnya? Keberkahan ilmu yang didapatkan dari apa yang kita dapatkan. Ini bedanya di keberkahan doang. Beda, makanya ketika kita duduk di sini dengan duduk di rumah. Walaupun memang yang tentunya kita bersama-sama, ya betul lah, tapi kan sama aja. Saya belajar usbahah di YouTube, saya belajar dengan Kiai Anu di YouTube, saya belajar live TikTok dan sebagainya oleh Kiai ini setiap kajian, kan sama aja itu. Ya betul sama, tapi nilai keberkahan kita datang hadir di dalam majelis taklim itu tidak ada. Makanya ibu sekalian, kalau kita diundang ngaji, hadir di majelis ilmu, datengin, jangan banyak alasan. Ya. Kalau misalkan banyak alasan, ya kadang jadi MC. Kebanyakan sekarang ini udah MC semua. Apa itu? Ngomong cucu. Rata-rata udah ngomong cucu semua, jadi alasannya cucu. Iya kan? Udah repot banget ini kok. Ngaji mas minggu sekali, aja deh besok minggu depan, besok begitu lagi. Terus begitu, dia gak kelar-kelar, ujung-ujungnya gak pernah hadir. Walaupun ibu, walaupun ibu duduk di sini, misalkan ketika kita ada di beberapa pengajian ataupun majelis taklim pakai kitab, ya, kemudian kita hanya membawa kitab tapi nggak paham, ibarat gatot kaca, apa itu mata melotot kalau bisa baca, ya kan? Cuma dilihat kok Ustaz ngomong apa, halaman berapa, katanya melotot doang, bingung apa yang dibaca, tapi keberkahan ilmu itu akan didapat. Ya. Makanya kadang sekarang itu banyak yang keblinger dan kita selalu menyimpulkan apa yang dia dapatkan dari digital. Guru digitalnya, saya pernah baca begini Ustaz, saya pernah ini begini Ustaz salah itu begitu. Itu sering Bu. Ketika saya baca satu kitab, ya, di beberapa pengajian yang ada di sini, oh masya Allah, itu ada beberapa anak muda yang lain. Sampai tadi malam juga saya bicara tentang materi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya baca dari salah satu kitab karangan Syekh daripada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri daripada Nahdlatul Ulama. Oh, dikomplain. Emang kita harus beralih Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ustaz? Kan kita banyak berpatokan kepada Al-Quran dan Sunnah saja udah cukup. Saya bilang, kalau kita hidup di zaman Rasulullah bisa seperti itu. Tapi sekarang kita bukan hidup di zaman Rasulullah. Sekarang kita butuh ulama, kita butuh ijtihad. Kenapa? Karena menyesuaikan dengan kondisi real saat ini. Coba kalau misalkan kita hidup di zaman Rasulullah SAW, kemudian kita terpaku dengan apa yang memang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Mobil itu bid'ah, motor itu bid'ah, sepeda itu bid'ah, ya, semua handphone apalagi semua bid'ah. Ya, kenapa? Karena tidak ada di zaman Rasulullah. Makanya saat ini ada yang disebut dengan, kalau kita mau mengkaji ilmu fiqh, ada disebut dengan fiqh tadbir. Apa itu? Fikih kontemporer. Dulu nggak ada peti, sekarang ada peti Bu. Kenapa digunakan? Padahal peti itu tidak menyentuh tanah ketika dikuburkan orang mayat itu. Tapi kalau kondisinya saat ini, ketika COVID kemarin Bu, saya melihat langsung
Ya, orang yang terkena COVID meninggal dunia, dia tidak dibungkus kain kafan, pakai baju daster, langsung diplastikin, diulet-uletin, masukin ke dalam, kemudian itu bagaimana hukumnya? Ya kan? Lah kalau tidak berdasarkan daripada ijtihad saat ini ulama, kemungkinan ya nggak akan diterima, kan begitu. Makanya kan fikih itu harus bicara syariat dan hakikat. Jangan hanya sekedar syariat. Tentu itu sebagai apa, Bu? Sebagai acuan kita. Tapi kalau kita bicara hakikat, tentunya menyesuaikan dari apa yang saat ini ya, berdasarkan situasi dan kondisi zaman saat ini. Maka yang disebut dengan moderat, disebut dengan tawazun, seimbang, i'tidal dan sebagainya, ikuti ulama, ya, al-ulama warathatul. Selesai. Insyaallah mudah-mudahan kita semua mendapatkan cucuran rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kehidupan kita semua. Amin ya rabbal. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekalian doa. Yuk kita angkat kedua telapak tangan kita. Saya berdoa berharap kepada Allah, mudah-mudahan hidup kita diberkahi, hidup kita diberikan rahmat, dan juga mendapatkan apa yang saat ini kita harapkan, hajatkan, sehingga tentunya kehidupan kita bahagia dunia dan akhirat. Astagfirullahaladzim. 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 Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah hamdan syakir hamdan wa fi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana ighfir lana dhunubana wa ikhwana alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma tafarraqu ba'da tafarruqan ma'suma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una farzuqhu ilayna inda hajatina ilayha ya ilahal alamin wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillah.